Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua, ada Bang Ogan di sini nemenin saya. Atau mungkin nanti beliau yang bakal cerita. Kita di ngobor ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih untuk teman-teman yang masih selalu setia di ngobor, masih support kami untuk memberikan like, komen, dan juga ada pula yang memberikan super thank. Kita sangat berterima kasih sekali. Baiklah, jangan kelamaan. Katanya desas-desusnya tadi di luar katanya Mas Ogan mau berbagi cerita begitu. Monggo Mas Ogan. Sedikit berbagi pengalaman dan nanti ada satu pertanyaan nih. Aduh, pertanyaan lagi. Barangkali ini kan aku yang sedikit kurang tahu, Mas Ayung lebih tahu. Aja, Bang. Kita berbagi aja wis. Ya, langsung saya tak nyapa ke ini. Apa ya, Bang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa masih bersama kita berdua nih, ada Mas Ayung. Ya. Sebagai narator kita sekaligus narasumber nanti nih ya. Bukan narasumber. Nanti yang tak tanya-tanyain nanti nih Mas Ayung seperti nih itu, ya. Baiklah. Yang penting kalau kayaknya bisa jawab ya tak jawab, kalau nggak bisa ya diem pas kalau itu. Buat PR ya Mas Ayung. Buat PR. Ya, ada cerita apa nih, Bang? Nggak cerita Mas Ayung, kayak biasa ini aku kan berbagi pengalaman dulu gini. Ada satu cerita. Ya, waktu itu kan pas sekitar tahun 2009 lah. 2009. Ya, baik. 2009 awan udah lagi senang-senangnya kerja dan itu kan lumayan lah itu kan di musik apa nih? Enggak, bukan belum. Di sebuah kontraktor elektrikal dulu. Oh gitu. Ya, dulu kan masih rekanan sama PLN. Sekitar pengalaman lah. 1 tahun 2 tahun aku di situ. Pas duluan kalau aku jalan itu kan ke tempat kerja itu kan lebih seneng lewat yang jalur-jalur desa itu Mas Ayu. Yang sepi-sepi. Iya, yang enak lah kan pas betulan kan kantornya kan pas di sebuah bukan desa sih. Desa tapi udah setengah kota lah. Iya, situ, setengah kota lah ya. Hanya kan dari rumah tidak boleh lewat jalan utama itu kan rame, mobil berisik lah, pokoknya debu gitu kan, lebih enak lewat lewat kampung, lewat sawah di situ. Malah ada banyak cerita di situ. Nah, ceritanya gini, yang pertama itu kan di situ pas pulang pas aku berangkat agak siang, pas jam 10-an sekitar. Itu kan banyak anak-anak kecil itu kan yang pulang sekolah itu kan jalan kesananya jauh itu SD. kan. SD ya anak kecil. Mungkin kelas 1, kelas 2 itu kalau Mas. Iya. Pulang jam 10 ya. Iya, pulang jam segitu ya kelas 1 kelas 2. Itu pas lewat, Om ikut Om. Nah, di situ tak angkut semua lah, kasihan gitu. Iya. Angkut semua di situ kan. Bahkan ada anak kecil-kecil, ya udah naik motor, ada 4 anak, tak angkut semua. Total ya. Ya udah sini ikut semua Om. Nah, itu rame, tak tanya-tanyain, kenapa kamu ini enggak pakai sepeda apa tuh. Kata bapaknya belum punya uang Om, nanti kalau panenan iya. Dengan mimik mereka yang polos itu kan, saya bercerita gitu. Iya nanti kalau kata bapak habis panenan ini nanti beli sepeda BMX katanya buat sekolah. Oh ya udah itu. Nah, sedikit singkat cerita nih Mas Ayu. Pernah suatu ketika nih, aku kan kalau berangkat lewat situ, di sininya sawah. Terus di sini ada sawah tapi ada kebunnya. Ya kebun. Iya, kanan kiri itu kan enak kan. Tapi udah beraspal. Udah aspal. Nah, di sebelah sini itu kan setiap hari aku lewat situ. Itu sedikit ada satu perhatian khusus, salah satu itu di sebelah kiri jalan pas aku lewat di kebun itu. Itu ada pohon sangat besar lah, kayaknya pohon randu gitu, pohon asem gitu ya. Di situ itu aku pas lewat itu kan pohon besarnya, tengahnya itu ada agak berlubang di bawahnya. Oh iya. Nah, di bawahnya itu kayaknya sering buat
Tetarpalah. apa itu kayak ada Kemenyan. iya, mungkin orang situ masih percaya. Ya mungkin. Nah, Tapi ada. jauh dari jalan apa nggak? Enggak sih, samping banget. Ini aspal terus 1 meteran lah, 1 meteran. Itu deket banget itu. Iya, itu 1 meteran itu ada pohon gede di situ. Aku sering ini memperhatikan, kadang ada tempat dupa, itu pokor yang kayak Ada gitu. pokor-pokornya, Terus kendi, ada apa ya itu? jajanan pasar. Layah, ada jajanan masih di situ. Itu kalau biasanya kalau aku lewat ke situ itu kalau pas ada itunya itu pas Jumat biasanya. Mungkin malam Jumatnya mungkin Ada orang ada orang yang percaya gitu. Terus ritual masih ada apalah. apa bekas lidi dupa itu di situ masih ada. Terus setiap hari aku lewat situ perhatikan itu, terus nggak tahu kenapa. Ada yang menarik. Kayaknya menarik perhatian gitu loh kalau pas lewat situ. Oh iya ya, ada apa di sini gitu kan. Dan satu ketika nih aku pas lewat ke situ lagi, pas berangkat itu agak pagi, sekitar jam 8-an lah. Pagi ya. Pas lewat ke situ, aku lihat di situ gini Mas Ayo. Pas berpapasan dari jauh-jauh nih. Maksudnya di jalan. Iya di jalan. Pas aku lewat kan kelihatan ini pohon gede kan. Di sini, orang di sini sawah-sawah gitu kan. Kelihatan. Itu ada sekitar gini Mas Ayo. Berarti ini pohon. Di sebelah sananya itu aku lihat itu ada sesosok perempuan di situ. Tapi kelihatan dari jauh ya. Iya. Kelihatan dari jauh itu sosok perempuan. Tapi kelihatan itunya aja. Cuman rambut yang kena angin itu. Nah sama gaunnya itu putih-putih lusuh dari jauh itu ya Mas Ayu. Nggak kelihatan semua. Iya udah kayak berkibar itu kena angin gitu. Angin sawah itu. Terus pas semakin dekat kelihatan deket hilang gitu. Itu apa berjalan kayaknya sering, kadang nggak sering. Itu lebih seringnya ada di situ. Dan suatu ketika ini aku pernah lewat di situ itu. Pas dari jauh sekali itu ada apa? Pas mau ke situ itu ada sosok berkilau itu kayak jalan berkilau di aspal. Di tengah dia di aspal berkilau itu kan memanjang gitu. Ini apa? Kayak membelah jalan itu. Dia nyebrang, melintang. Sosok berkilau dari jauh itu. Apa itu kan? Tapi pelan ya gitu. Pas jalan nyantai ya. Apa itu? Pas tengah itu kayak ada suara menjerit itu loh. Gitu. Pas mau sampai ke situ ada suara menjerit di situ Mas Ayu. Jeritan laki-laki perempuan. Pas aku ngerem, gitu. Pas berapa senti lah dari itu. Ternyata itu ular. Sosok ular. Iya ularnya hitam agak kecoklatan. Cuman kalau kena matahari itu emang sangat berkilau. Dari jauh ya kalau matahari pagi ya. Seperti itu. Dan aku biarin kan. Jadi nggak berdiri itu nggak? Enggak. Nah di situ kan aku cuman berpikir gini aja Mas Ayu. Untungnya nggak ngelindes. Kalau ngelindes, kepalanya nengok, mato kan cilaka Mas Ayu. Oh iya bisa. Iya Refleks kan? ya. Iya bisa jadi kayak gitu kan. Tak biarin lewat terus. Itu hampir berapa kali aku kayak gitu terus. Tapi sama sosok yang sama kayak gitu, ular juga. Sama. Itu kalau ularnya juga sama berkali-kali itu. Kayak hobi banget ini ular nyebrang. Karena kan dari jauh kan pas aku mau lewat ke situ. Klakson. Itu ada enggak nih yang lewat ular itu kan. Seperti itu. Dan pulangnya kayak gitu lagi. Pas aku pulang kan lewat itu lagi kan, lewat kampung lagi kan. Dengan arah sebaliknya Mas Ayu. Itu kalau pas sore arah sebaliknya itu kayak kalau pertama kan dari pohon itu menuju sawah Mas Ayu. Kalau siang itu atau pagi. Kalau pulangnya sore kan aku pulang sekitar jam 5 lah. Jam 5 pas setengah 6 ke situ. Itu lewat lagi itu pas menuju ke pohon itu. Aku biarin. Ular itu ada iya lagi. sama, itu dengan ular yang sama kayaknya ini sama nih besarnya, warnanya. Gedenya semana Bang? Satu lenganku lah segini. Itu kalau ular berbisa itu gede banget Bang. Iya, satu lenganku. Dan panjangnya lumayan karena kan menyeberangi jalan itu kan. Jalan aja berapa meter ya? Iya. Nyampe 3 meteran. Jalan aja 3 meter itu udah penuh itu. Sampai malah tak tunggu lama itu kan baru
ekornya. ekornya itu. Habis itu pas pulang. Tapi yang enggak ngerem mendadak juga kalau udah. Enggak, kalau itu udah tahu kan dari jauh udah kelihatan itu lewat, atau udah rem dulu dari jauh gitu. Ya itu yang sampai sekarang itu terngiang-ngiang itu Mas. Jadi pertanyaan gitu. Iya, itu pas lah sosok perempuan itu mungkin kalau aku sih positif thinking aja lah ya. Mungkin itu perasaan kalau yang sosok itu. Kalau ular itu sedikit pertanyaannya kenapa waktu itu pas deket banget itu pertama kali itu kayak ada orang menjerit itu kayak antara orang menjerit sama kayak rem kampasnya ter gitu, tapi itu kalau dengar itu lebih kayak orang menjerit maksudnya. Tapi kalau remnya jenengan sendiri nggak bunyi sebenarnya ya? Enggak itu. Tapi ada dernyitan seperti itu. Iya, itu menjerit kayak di telinga tuh peka banget itu. Gitu. Akhirnya kan secara refleks itu ngerem. Pas berapa senti itu dari sosok ular itu. Nah seperti sampai sekarang itu apa ya? Tapi nggak pernah lewat situ lagi sekarang. Kalau jarang sih emang kan kurun waktu Udah kantornya kerjanya pindah udah ya? nggak kerja di situ. Akhirnya kan nggak tahu sekarang seperti itu Mas. Oke. Cuman yang mau aku tanyakan ya sama ini season ini yang saya suka nih, nanti ada penjelasan dari Mas Ayung kan berbagi pengalaman ya. Oke. Ya, ini itu sepertinya ular apa gitu. Iya, nggak tahu, saya nggak ngeliat gitu. Enggak, maksudnya itu apa itu apa ya, cuman ilusi saja atau apa? Apa memang benar-benar emang ada di antara sosok itu, memang ada apa cuman perasaan atau apa itu? Iya, baiklah. Ini coba terjawab dengan pemikiran saya sendiri, ini pendapat ya. Yeah. Yang pertama, kita ngobrolnya di ngobor. Alangkah indahnya kalau dikaitkan sama horor gitu loh. Iya. Ya kan? Kan namanya kan ngobor kan, ngobrol horor itu kan. Alangkah baiknya dikaitkan sama horor. Yang keduanya, sosok ular itu kalau zaman kuna, zaman dulu, zaman penjelasannya para tetua ketika ngaji dulu itu kalau sosok itu ini perlambang ingon-ingonnya malaikat. Loh, katanya gitu. Iya, dulu itu peliharaannya para malaikat itu senangnya ular. Cuman berhubung ada kejadian lagi zamannya Nabi Musa digunakan untuk sihir dan lain-lain itu kan sekarang jadi kebalikannya, perlambang dari sosok hitam. Jadi kalau misalnya lazim lah kalau orang-orang tua menyebut, beberapa orang yang paham dunia seperti itu menyebut kalau nyipat atau perwujudan sosok jin, siluman dan lain-lain itu lumrah banget. Misalnya ular ataupun anjing, kucing hitam, kuda, ya semacam-macam kayak gitulah. Jadi misalnya memang jenengan memang ketemu sama sosok seperti itu, terus ada kegamangan dalam hati, kok aneh, kok ini, ya bisa jadi seperti itu walaupun siang hari, nggak melulu itu malam hari loh Bang. Apalagi pada saat disertai seperti itu, satu ada jeritan ya, jeritan, terus kok ada penampakan wanita juga di situ. Terus tadi sebelumnya disebutkan ada pohon yang growong, ada bukan penyembahan sih, aku menyebutnya kayak semacam ada ritual di situ. Ya bisa jadi di area tersebut memang biasa untuk ritual seperti itu dan kental sekali pemunculan sosok-sosok seperti itu yang kemudian bisa nyipat atau berubah wujud jadi seperti itu. Tapi itu kan bukan dohir kalau memang iya. Jadi kadang dalam pandangan mata orang yang lewat bareng sama jenengan belum tentu itu bisa lihat gitu. Bisa lihat kalau memang itu jin. Tapi kalau memang itu dohir yang lihat semua seperti itu. Tapi kalau ada orang bertanya, oh iya Mas, kalau misalnya sosok ular yang biasanya ular yang jadi-jadian atau bukan yang beneran itu kan jalannya kayak linggis gitu, lurus terus ya, itu benar dengar itu. Ya kayak gitu. Terus ada juga yang enggak juga sih, suka-suka dia mau jalannya model kayak apa. Kelok-kelok ya terserah gitu ya. Iya, gampangnya seperti itu. Cuman ada umum sih banyak yang seperti itu. Jadi dia ada ciri yang enggak berkelok. Seperti orang mancing ikan beneran apa ikan bukan. Masa kita mau tanyain situ ikan beneran apa enggak? Cuman banyak kejanggalan orang yang mancing ikan seperti itu. Padahal senar tipis terus nggak mungkin kalau dapat gabus kecil aja pasti banyak putusnya. Kok ini dapat ikan kakap segede itu kok nurut kayak gitu. Terus dia itu bilang ini pasti ikan yang nggak beres.
dilepasin lagi. Ya sebenarnya jangan juga, itu rezeki. Ya kan. Cuman kalau memang ada keanehan kata orang tua yang sih. ada antingnya itu. Atau lagi ginjunan anjingan terus ngabur mas gitu. Ya itu memang nggak beres. Tapi ada juga ikan kan berlendir bang. Ikan berlendir, ketika lendir itu kena tanah seharusnya itu kan kotor. Tapi kalau memang jatuh ke tanah itu tetap bersih, itu emang aneh. Ya sebaiknya ya mau ikan yang lainnya banyak itu cemplungin lagi. Aku juga pernah ada pengalaman ular seperti itu pas waktu, jadi berbagi cerita lagi ya. Jadi aku cerita juga nih akhirnya. Tapi jangan ditanya-tanyain juga yang nggak pas. Cuman ini berbagi aja dan ini pendapat masalah. Tapi jangan tanya sama aku loh ya nantinya ya. Nggak juga. Nggak tahu. Nggak, waktu itu aku punya ayam. Dalam zaman ketiadaan waktu itu, dan pengen dari seekor bibit ayam ini yang digadang-gadang nanti bakal beratus-ratus ekor telur keluar darinya. Lebaynya seperti itu, dan aku punya banyak ayam buat lumayanan lah, paling nggak lebaran nanti bisa masak-masak untuk keluarga, untuk saudara. Terus ada kejanggalan begini, waktu itu malam Rabu Kliwon kalau nggak salah, aku pulang dari tempat teman pakai sepeda. Ini pernah diceritain di Ngobor, pakai nama samaran atau enggak itu sebenarnya aku. Terus pakai sepeda itu Penik yang tanggung itu kan. Ada keranjangnya. Sepeda sayur ya. Sepeda sayur, ada keranjangnya. Saya lewat di daerah sekarang di dekatnya rumahnya Bro Tuying. Ini sekarang itu udah rame orang lalu lalang. Kalau dulu itu jalur yang paling dihindari sama orang buat lewat, karena ada jalur lain, dan di situ katanya endemik kemunculan macam-macam lah, ada pocong, ada kunti. Nah, termasuk tadi sosok ular yang kadang-kadang memang harus lewat karena trayeknya itu ke situ. Aku mana tahu, dan aku berpikir logik yang enggak ke situ-situ. Aku pulang jalur terdekat karena waktu itu nempatin rumah tua di kebun dekat pinggir kali, yang paling dekat harus lewat situ. Seperti jenengan tadi, dari jauh itu malam, cuman karena ada pendar lampu jalan kan ya, dari kejauhan aku nampak seperti polisi tidur sebenarnya. Seperti polisi tidur kan nggak semuanya melendung gede, ada juga yang dibikin kayak kecil begitu, ada juga yang dari tali kapal gitu kan. Nampaknya seperti itu, cuman kali gede-gedenya sih kayak sebetis kecil lagi sedikit lah. Dari jauh udah capek banget, setengah 1 malam baca jam 12 persis. Aku ponakan di rumah lagi sakit juga, ditelepon, ini ponakan mulai panas lagi, ngigo begitu. Aku pulang ngayu sepeda itu males banget, udah males banget dan sepi banget. Ini jalur bener kata orang ya, kalau di sini itu memang jarang orang lewat, tapi wong jam segini ya lumrah. Pas dari jauh itu kelip-kelip apa ya, polisi tidur kok meling-meling, mengkilap seperti itu. Ya aku nggak terlalu peduli, cuman pas udah deket aku nyadar itu bukan polisi tidur, tapi itu badannya seekor ular. Badannya seekor ular itu warnanya bener-bener legam. Kalau dibilang itu kayak hitam metalik, cuman dia memang ada sisik-sisiknya seperti itu, mengkilap banget. Kemudian pas udah deket, aku ya memang nggak ada perasaan takut waktu itu, nantangin juga enggak. Tapi hal itu tuh lumrah di mana aja, mau ular beneran, mau ular yang bohongan. Aku lebih fokus di masalahku sama ponakan yang lagi sakit. Aku harus pulang. Aku pokoknya ya lu lewat aja, ntar setelah lu lewat, gue baru lewat, begitu kan. Kalau aku ngomongnya gue lu, ngomongnya inyong-inyong. Pasti dia mau tahu tadi aku. Ya, nggak pantas ya ngomong gue lu ya. Tapi pernah di Jakarta bang, 1 sendok 2 sendok tahu lah ngomong gue lu. Dia itu melintas, emang bener-bener jalan melintas, tapi itu lintasannya emang nggak berkelok. Waktu itu yang aku lihat nggak berkelok. Terus itu bener-bener jalan kayak embat gitu. Pas saya sepedanya udah deket, mungkin ada berapa jengkal, dia itu yang tadinya kepalanya udah masuk. Jadi sini ada pagar, sebelah buntut itu ada pagar bambu yang udah rusak. Sebelah sananya ya sama, teman di sini alang-alang dan kebun lebat ke sana. Kalau sekarang mungkin di depannya rumahnya Bro Tommy, itu nggak tahu gimana caranya dia tuh langsung berbalik begini, deng.
Itu langsung berdiri begini, dan kepalanya itu sejajar sama ini apa namanya, keranjang sepeda. Itu malah lebih tinggi dia begini. Hush, kayak gitu. Tapi di pandangan aku itu bukan kobra. Kalau misalnya ular sendok kan dia lebih ada giniannya. Kalau itu enggak, kayak ular biasa begitu. Warna hitam banget, dia berdiri begini. Itu refleks. Aku ngomong begini, ya Allah om, aku juga tahu situ lagi lewat, nggak bakalan dikelindes. Aku bilang nggak bakalan tak lindes. Situ mau lewat aja, ngapain marah, tak kayak gituin. Ya udah, lewat aja, nggak bakalan tak lindes kok, asli. Aku bilang kayak gitu. Itu ngomong nggak ada orang siapapun. Tapi emang bukan batinnya, emang ngomong. Udah lewat aja, nggak bakalan tak lindes, ngapain marah. Turun lagi dia, terus balik bang. Balik badan, kayak ketahuan orang di balik badan. Cuman yang unik itu balik badan itu kan kepalanya begini, kayak mundur. Tapi pas akhirannya ya buntut juga, kepalanya kemana gitu, atletnya kapan? Itu buntut lagi, nggak beres nih aku bilang. Aku langsung percepat sepedanya, sepeda dipercepat, terus sampai rumah. Emang aku yang pegang kunci sendiri, rumah di kebun kan. Itu karena pengen pipis ya, pengen kencing, lampu tak nyalain, tak nyalain semua. Ponakan tak lihat emang ngigo, cuman aku datang, di kompres udah mendingan kan. Aku aku pengen kencing. Itu ada rumah dulu kan sompangan begitu, ada ruang yang terbuka begitu bang. Di situ itu ada kolam dulu yang aku rapiin. Aku itu ngingu atau memelihara ikan nila emas yang berwarna merah, itu hampir ratusan. Di situ itu ular itu njoprak semua bang. Yang sore itu berangkat sehat, sering aku makanin tiap hari, kasih makan tiap hari. Itu bener-bener posisinya udah kayak mati, udah lama gitu loh. Dia di atas semua begini, udah mati, bener-bener mati. Terus aku, loh ini asli apa enggak? Langsung tak pegang airnya itu ada ininya teman-teman, apa ya, aerator. Itu bersih, sirkulasinya bersih. Aku senang ikan kan, sering tak bersihin. Itu bisa kayak comberan loh, baunya itu menyengat banget. Jadi berubah kayak air comberan. Dan nila itu bagian bawah tak sorotin begini ya pakai senter, itu nggak tembus karena hitam pekatnya, itu baunya nggak enak, tuh mati semua. Aku mau geger juga, nanti gimana ya kan, ngomong sama orang tua. Tak lanjutin, buang air, kemudian aku masuk ke dalam hatiku, oh alhamdulillah, yang penting bukan ponakan. Kalau masalah apa namanya tadi ternak mah nanti bisa beli lagi, bisa anu lagi. Itu apakah harus tak hubungin sama kejadian yang tadi? Terus dia marah. Ada sih ada orang tua bilang kalau misalnya kadang orang kita dijalin sama orang, bisa jadi yang kena ternak dulu atau apa dulu, bisa seperti itu bang yang kena. Jadi nggak kita langsung, kalau kita ada tameng meleset kayak panah gitu, bisa kenanya ke hewan peliharaan, entah burung, entah unggas, ada seperti itu. Ini pendapat ya teman-teman. Paginya emak aku geger, ini jair nila yang mati kabeh ini kok bacin bau seperti ini. Wis kan, akhirnya ini kan pertama ngomongin ayam ya kan, akhirnya ke situ. Aku udah nggak punya ikan, nggak punya duit buat beli. Ayam ini ternyata bertelur. Pagi-pagi telurnya 7. Tuh tak hitungin telurnya 7. Nah, aku siang ya waktu itu ada kerjaan serabutan bisa. Pas balik sore, geger orang tua. Anak ular, ada ular gede. Kalau sekarang mungkin lebih kayak ular tanah atau ular sendok lah, ular kobra, king kobra seperti itu. Cuman aku nggak bisa mastiin, warnanya legam begitu. Mana itu ayam yang bibitannya atau ayam indukannya itu prok kayak itu jauh. Kena sembur apa enggak tahu. Tapi itu telurnya dimakan semua itu loh. Jadi ular bentuknya aneh kayak botol. Di dalamnya itu telur semua, tak hitungin belendung-belendungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 7 dimakan semua. Langsung tak tutup bang pintunya, tak tutup, nggak ada celah sama sekali. Tajak ngomong kayak orang gila. Ya yuk, bahasanya seperti itu. Kayak seakan-akan aku tahu itu perempuan. Ya yuk, ayam ini tak rawat bener-bener dikasih sama orang.
Terus telur ini digadang-gadang bakalan jadi ayam yang nantinya ya biar banyak bisanya dipangan. Kok kenapa dimakan? Ini pintu sudah saya tutup semuanya, kalau nggak dikeluarin kamu mati. Dia bilang kamu mati sama aku jalannya, aku yang matiin kamu, keluarin. Tak gituin. Dia itu ternyata mangap-mangap. Disaksiin aku itu, keluarin telurnya satu itu belendir semua, tapi nggak pecah sama sekali. Keluarin. Terus mau berhenti dia, keluarin lagi. Nurut, itu di depan tak jongkokin begini, deket banget. Memang nanti matuk nanti. Enggak, ini bukan ular beneran, aku bilang gitu. Keluarin sampai 7 buah telur itu memang keluar semua. Wes ya, bombongan, aku bilang bombongan ya. Enggak, bukan masalah apa-apa. Situ mau tikus, kalau ada tikus kasih tikus. Kalau ayamnya aku banyak, aku nggak jadi soal. Ini kan memang lagi telur itu, ini punya aku aja nih, ikan udah mati semua, telur mau dihabisin juga. Ya udah ya, tak buka pintunya. Itu keluar. Itu enggak begini, nggak lurus. Ya sama jalannya kayak ular biasa. Seperti itu. Dan waktu berlalu kemudian telur yang jadi bakalan ayam netes semuanya jadi ayam semuanya. Tapi memang ketentuan mungkin ya, telur itu tadinya memang harus dimakan ular dan harus mati. Telur itu nggak jadi ayam. Jadi 2 itu dimakan sama musang, 2-nya lagi meninggal entah kenapa, itu mati itu ngejoprak entah kesembur ular atau apa. Terus pokoknya 2 itu mati beda hari doang. 2 mati, 6 tinggal 1 tak gorok bang, tak matiin sendiri. Emang dalam hati emang kudu mati nih ular kayak gitu. Cuman ya memang aku cerita sama teman-teman sharing, ya antara lain yang pertama itu untungnya nggak keponakan, tapi ke tadi. Yang keduanya nyambungin sama ceritanya jenengan tadi, itu ular beneran apa enggak. Ini bisa diajak ngobrol loh, bisa diajak ini tawar menawar seperti itu, dan dirasa juga beda yang seperti itu. Sebenarnya kalau aku pas waktu itu kejadian pas itu ya, aku ngajak ngomong aslinya bisa. Mungkin bisa. Tolong lindas aku sekali lagi itu. Takutnya jawab gitu. Nyakunya malah lari pas aja. Cuman kan ya tadi ya bang, yang namanya binatang seperti itu. Yang ketiganya lagi malah kebanyakan ceritanya aku ya. Yang ketiganya itu ada nenek-nenek nazar. Itu baru ketahuan pas selesainya aku ngambil ular tersebut. Itu kejadiannya di Bekasi. Kemudian ada nenek-nenek teriak-teriak, ada ular masuk. Anehnya ular itu pendek, bener-bener pendek, tapi gedenya mau segini. Itu entah dari keberanian, entah dari, aku memang dari kecil ya udah biasa, anak-anak kampung itu semakin gede ular semakin gue pengen pegang. Gue lagi ya, semakin aku pengen pegang. Kalau kecil susah, terlalu lincah. Kalau gede asal kena bagian sini, udah aman. Mau ngelipet kemana aja itu aman, yang penting bagian kepala. Aku bukan nunjuk gigi kan, tapi kasihan nenek teriak, ada apa nek? Ada apa mbak? Ular itu ular gede segini cuman pendek. Itu nilalanya dalam hati aku tuh nggak ada pengen matiin, nggak ada apa. Tak taruh tangan begini di depannya, malah 2 tangan begini bang. Terus dilewatin sama ular tersebut. Terus pas udah dua-duanya mungkin bagian tengah begini ya, ular ini anget kayak bener-bener kayak apa sih, anget loh rasanya, nggak dingin, anget, bener anget. Saya angkat begini nurut, saya taruh di depan mukanya banyak. Mbah, ular dicekel-cekel. Itu orang Banten, tapi kan ngomongnya hampir sama orang Tegal, kita gitu kan. Wah, malah dicekel-cekel kayak ngonon, nanti gigit nanti. Enggak mbah, jenengan pernah punya nadar apa? Saya dileleng ngomong begitu, nadar apa? Enggak tak eling-eling, nanti tak ingat-ingat. Oh iya, ternyata kalau cucunya naik kelas, sederhana bang, dia bakalan nyebar duit sama ini kacang tanah. Aku lali pantesan diparanin ular. Aku yang ngomong sendiri, loh apa ya ini ular nadar begini? Kan ada ya konon ada seperti itu ular nadar. Tapi kalau dipikir kenapa nggak gigit aku gitu loh. Tapi ya kepalanya terlalu pendek sama buntutnya. Jadi ini mau dibawa kemana? Akhirnya improv kan. Tak bopong begini sampai anak-anak kan pada main kita di luar. Kentir wong edan gitu. Tak bawa ke kebun.
udah sana pulang. Itu langsung saya itu sana, jadi ke arah kebun. Dan itu pertama kalinya aku megang ular, dia nggak galak, nggak, itu nurut Pak. Ya, jadi visualnya agak terganggu. Jadi kalau pertanyaan tadi situ terjawab atau enggak sih nggak tahu, tapi aku malah nerusin cerita ya, jadi panjang-panjang. Itu pengalaman menghadapi itu banyak sebenarnya, yang segede perutnya segini juga pernah ada, dan itu di bawahku pernah. Nah seperti itu. Tapi yang kayak tadi bisa jadi itu perwujudan, bisa jadi ular beneran. Tapi positifnya mendingan ular beneran aja. Jadi kita nggak mikiran ke sana-sana. Iya, gitu kalau ya. waktu itu kan emang pikiran kan untung nggak ngelindes. Kalau ngelindes kan gilas itu kan nengok. Iya, iya. Udah kepatok kayak gitu. Waktu... Pikiran memang bener nggak ada pikiran apa-apa. Cuman kan yang pertanyaanku itu bener tuh kayak orang teriak seperti itu kan. Iya. Kan perempuan, jenengan pernah dilihatin sosok perempuan, akhirnya dikait-kaitin sama seperti itu. Toh walaupun dia asli memang perwujudan, kita jadi timbul rasa takut. Dari rasa takut itu, jadi jenengan nanti kalau misalnya yang imannya tipis, jadi aku harus punya pegangan, siapa tahu gini, jadi larinya kan yang nggak beres. Itu kadang-kadang tipu daya itu larinya seperti itu buat nyesatin kita. Makanya ya, pernah aku ngelindes bener-bener, entah itu hewan apa, serasa sih seperti anjing hitam. Karena aku lagi jalan kenceng, di sini tuh kebun tebu semua, toto keluar, dong, kena paing, bunyi itu kerasa, dia tuh kepanting ke depan, kecet, saya langsung ngerem. Harusnya dalam detik itu hitungan 1, 2, 3, namanya udah parah banget itu di situ, matinya di situ. Saya standar, saya cari sih enggak ada sama sekali. Itu gede itu dan kerasa banget. Allah alam yang jelas kejadian apapun bisa terjadi, nyatanya mereka juga hidup berdampingan sama kita. Ya bijaknya seperti apalah seperti itu. Itu aja Bang. Mungkin karena dari rumah aku nggak berdoa dulu. Iya, doa itu harus di perjalanan. Seperti itu yang saya. Iya gitu. Yang penting kita positive thinking ya Mas. Ya kan kadang orang begini, saking taksinya sama kucing, dia bawa gas, ada kucing lewat, di sini kerumunan banyak banget. Ya kalau memang nggak nyampe, ya kelindes saja. Daripada pernah aku kejadian ngeliat di alun-alun Kota Tegal, dekatnya dia bawa gas, ngerem mendadak, motornya keplanting, gas itu berhamburan, dang. Untungnya nggak ada yang meledak, Bang, nggak ada percikan. Itu yang bawa gas itu dimakai orang sekampung mungkin waktu itu. Kelindes bae Mas, kucing katanya. Jangan membahayakan orang lain. Gara-gara mungkin mitos ya seperti itu. Ya, itu aja Bang. Iya. Lumayan ada penjelasan nih. Jadi kan teka-teki yang beberapa tahun yang lalu, dari 2009 yang lalu ya udah terjawab di sama saya. Ya, lumayan lah. Lalu tutup aja ya Mas ya. Tutup aja wis. Udah waktunya nih makan siang. Ya terima kasih buat yang mendengarkan. Kita sampai di sini dulu acara ngobrol kita ya Mas ya. Sampai jumpa lagi di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau mungkin sama Mas Bi. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.